Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Irawan SPD, guru matematika di SMK Negeri 1 Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Jember tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kegiatan PPL Siklus 2. Selamat menyaksikan. Untuk memulai pembelajaran, silakan masuk sesuai dengan barisan, kemudian pimpin salah satu. Silakan. Siap, gerak. 3 lacak kanan, gerak. 3, gerak. Oke, silakan yang perempuan dulu. Oke, selanjutnya silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Oke, silakan. Baik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak cek dulu ya, siapa di antara kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini. Oke. Agustina Diana, Ahmad Ahari, Andreas Abrilian, Hadir Pak. Angela Sani, Hadir Pak. Angeliana Selin, Hadir Pak. Anggun, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Angelina Yuni, Hadir Pak. Aurelia Hadir Dela, Dewi Hadir Pak. Ernia. Sakit. Sakit atau apa nih? Sakit. Erwin, Hadir Pak. Farel, Patra, Hadir Pak. Ferdinandus, Hadir Pak. Benawi, Hadir Pak. Gracia, Hadir Pak. Immanuel, Hadir Pak. Leni, Hadir Pak. M. Fadil, M. Rahman, Hadir Pak. Marsa, Hadir Pak. Nova, Hadir Pak. Paulus, Veronica. Hadir Pak. Oke. Jadi tadi ada satu siswa ya yang tidak hadir dalam keterangan sakit. Jadi mari kita sama-sama mendoakan teman-teman kalian yang sakit, semoga teman kalian itu bisa sembuh secepatnya dan bisa beraktivitas kembali sehingga nanti bisa bergabung dengan kalian untuk melaksanakan tugas kalian sebagai siswa.
Ya. Dan untuk yang tidak datang ke apa keterangan ini, nanti tolong disampaikan ya bahwa belajar itu sangat penting. Jadi janganlah sering biasa untuk tidak hadir ya, karena nanti akan ketinggalan pelajaran. Oke, baik. Silakan ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian menulis nama kalian masing-masing di sticky note yang sudah kalian dapatkan. Nanti kalian tulis nama, kemudian nanti kalian tulis nama, kemudian nanti ditempel di roda emosi ya, sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Apakah kalian itu bosan atau marah atau lagi bingung dan kaget dan seterusnya. Silakan. Nah, setelah selesai nanti silakan ditempel. Yang udah selesai silakan ditempel. Nah, kalian Bapak ucapkan banyak terima kasih ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, jadi Bapak harus tahu dulu nih kondisi keadaan kalian datang dari rumah ke sekolah ketika ingin mengikuti pembelajaran. Jadi Bapak harus mendeteksi dulu, artinya supaya tahu kondisi kalian itu seperti apa. Nah, setelah kalian tulis, kalian tempel di sini. Nah, kalau Bapak lihat ini paling banyak ini senang ya, dan ada yang bosan, kemudian ada 1 orang yang bosan, kemudian ada 4 orang yang bingung, kemudian ada yang mengantuk. Nah ini, jadi perlu kalian ketahui bahwa fungsi dari roda emosi ini adalah supaya nanti Bapak tahu, oh ternyata kalian ini ada yang bosan. Nah ini permasalahannya, bosannya di apa ini ya? Apakah kalian mungkin di rumah itu ada permasalahan sehingga datang ke sekolah itu dalam kondisi yang tidak baik ya, sehingga semua pembelajaran yang akan diikuti nanti akan bosan. Jadi ini satu siswa ini atas nama Angela Sali ya, ini bosan nih ya. Semoga nanti ketika mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bosannya tidak ada lagi ya. Baik, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik, jadi ada kesepakatan yang sudah kita buat. Kesepakatan belajar ini supaya nanti apa yang akan kita lakukan ada yang membatasinya. Artinya
tidak ada siswa yang keluar dari jalur yang kita buat. Jadi yang pertama di sini adalah kalian berhak untuk bertanya, ya, tidak ada yang melarang. Jadi semuanya berhak untuk bertanya. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, silakan ajukan pertanyaan jika tidak paham. Kemudian yang kedua di sini adalah berpikir terbuka, saling menghormati dan berpartisipasi penuh dalam pembelajaran. Ya, jadi saling menghormati ya. Kemudian yang ketiga adalah jika nanti ada teman kalian yang berbicara atau mengeluarkan pendapat, silakan didengar ya. Jadi dengar baik-baik kalau bahasa kita ya. Nah, jadi tolong didengarkan dengan baik-baik. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah diperkenankan dan berbicara sesuai waktu yang disediakan. Jadi nanti kalian bisa berpendapat setelah diberi kesempatan ya. Jadi nggak boleh nanti mengeluarkan pendapat belum ada kesempatan ya. Artinya ada kesempatan kesempatan yang diberikan, silakan untuk berpendapat. Kemudian yang terakhir itu adalah mengikuti sesi rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir dengan tertib. Nah, ini kesepakatan belajar kita. Dari kesepakatan yang sudah dibuat, ada yang mau ditambahkan dari kalian? Iya. Baik, terima kasih. Oke, untuk menghidupkan suasana pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena tadi Bapak lihat ada yang siswa yang kondisinya bosan, ya. Kemudian ada yang bingung. Jadi bosan dan bingung kita happy-kan, kita bahagiakan dengan cara kita bernyanyi. Nah, silakan semuanya berdiri. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, sekarang masih ada satu lagi Bapak pengen lihat nih, apakah kalian tuh masih ngantuk atau masih bingung ya? Pusatkan perhatian kalian, ikuti ya apa yang Bapak perintahkan ya. Nah, sekarang semuanya dah siap ya, belakang. Ikuti apa yang kalian lihat ya. Bapak pengen lihat nih, kalian masih dalam kondisi ngantuk atau bingung. Ikuti apa yang kalian lihat ya. Siap semuanya? Siap. Pegang kepala, hidung, telinga, kepala, tangan, telinga, mata. Kelihatan ya.
Baik, kita dalam belajar matematika ya harus punya motivasi. Ya. Untuk apa kita belajar itu kita harus tahu ya, apa manfaatnya bagi diri kita dan bagi dunia luar ya. Jadi salah satu motivasi yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian pada pagi hari ini adalah cinta bukanlah ilmu matematika. Tidak perlu penjelasan rasional dan rumus untuk menjabarkannya. Jadi kalian tahu sendirilah namanya cinta seperti apa ya. Jadi hanya bisa dirasakan oleh individu yang merasakannya. Jadi tidak perlu dirumuskan ya. Jadi kalianlah tahu. Ketika kita mencintai pelajaran itu, bagaimana cara kita supaya bisa meraih apa yang ingin kita cintai itu ya. Nah, seperti itulah ketika kita melaksanakan proses pembelajaran. Ketika kalian misalkan tadi ingin tahu bagaimana sih rumus, jadi kalian cintai benar-benar ya, menghadirkan rasa ingin tahu ya, kemudian nanti menggali ilmu apa yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan materi yang akan kalian kuasai. Dengan ada rasanya cinta, sehingga nanti apapun yang kalian inginkan insya Allah akan tergapai dengan baik ya. Ada juga suatu kata yang sangat mengerti kita, itu adalah sadar ataupun tidak sadar, Anda telah dianugerah potensi dalam diri Anda. Tingkatkan bobot tekad dan kecepatan agar Anda tetap semangat meraih cita-cita. Ya. Ini satu kata yang lumayan bisa untuk menggerakkan hati kita ya, sehingga kita nanti bisa menghadirkan rasa cinta itu. Nah, sekarang perhatikan gambar. Baik, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan materi yang insya Allah nanti materi ini ada keterkaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya silakan perhatikan gambar ya. Itu ada gambar, ada 4 buah gambar. 1, yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Oke. Dari gambar, kalian masih ingat tidak dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Masih. Silakan, siapa yang ingat? Oke, silakan. Pola bilangan. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya masih ada yang ingat? Silakan. Ya, Pak. Oke, silakan. Operasi bilangan. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Jadi tadi dari kawan kalian sudah ada yang ya mengingat ya bahwa materi yang sebelumnya kita itu adalah tentang pola bilangan ya. Kemudian untuk selanjutnya dengan materi yang sebelumnya yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan minggu lalu, apakah kalian punya kendala? Tidak. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah barisan geometri ya. Jadi barisan geometri. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah kalian bisa ya menganalisis barisan geometri. Jadi yang pertama itu adalah kalian bisa menganalisis bentuk umum barisan geometri. Kemudian yang kedua nanti ya, kalian bisa memprediksi nilai suku Pn dari barisan geometri. Dan yang ketiga itu adalah kalian Bapak minta bisa untuk mempresentasikan ke depan ya, sesuai dengan kelompoknya nanti yang Bapak tunjuk. Intinya kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi yang kalian lakukan. Jadi ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah kalian bisa memprediksi nanti barisannya. Kemudian yang kedua adalah
bisa menganalisis, dan yang ketiga itu adalah bisa mempresentasikan. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, barisan geometri itu banyak manfaatnya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah suatu aktivitas yang ada kaitannya dengan barisan geometri, ya. Jadi salah satu contoh di sini, ya, misalkan ketika kita pada zaman sekolah kita dalam kondisi COVID, ya, jadi kita tidak sadar bahwa kita itu sudah melaksanakan salah satu materi dari barisan geometri. Jadi nanti bagaimana virus itu menyebar, ya, dari ke A kemudian ke B dan C. Itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak kita sadari, ya. Jadi masih banyak lagi contoh lain yang mungkin kalian ya sadar atau tidak sadar bahwa kegiatan yang kita lakukan ini adalah salah satu contoh dari barisan geometri, ya. Oke, aktivitas garis besar kegiatan proses pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama di sini adalah orientasi masalah. Kemudian yang kedua itu adalah mengorganisasi peserta didik atau kalian nanti, ya. Kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Kemudian yang keempat mengembangkan dan menyajikan karya. Kemudian yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi ada 5 rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian di sini nanti setelah kita melakukan rangkaian kegiatan, nanti ada yang namanya penilaian yang akan Bapak lakukan terhadap kalian. Pertama di sini adalah penilaian keterampilan. Kemudian nanti ada penilaian sikap, ya. Kemudian ada pengetahuan. Nah, penilaian sikap ini adalah terkait ketika kalian melaksanakan kolaborasi sesama teman di dalam satu kelompok, ya. Nanti apakah kalian menyepakati sesuai dengan kesepakatan belajar kalian ketika ada kawan berbicara, kalian mendengarkan atau tidak, ya. Kemudian nanti ada keterampilan. Nah, keterampilan di sini adalah nanti ketika Bapak memerintahkan kalian untuk mempresentasikan hasil dari kelompok. Kemudian nanti ada pengetahuan yang dalam hal ini nanti di post test, ya, akhirnya. Jadi setelah rangkaian kegiatan yang kita laksanakan ada tes akhir, ya. Oke. Sekarang untuk mengukur kemampuan awal kalian terkait dengan barisan geometri, ya. Silakan kalian buka HP, ya. Silakan buka HP-nya. Kemudian link yang sudah Bapak sebarkan, silakan kalian buka dan dikerjakan. Ada pertanyaan? Tidak. Linknya udah ada semua? Sudah. Nah, silakan. Ini adalah pretest, tes kemampuan awal. Silakan dibuka.
Oke, semuanya perhatikan. Gambar pertama itu ada berapa permen? 1, Oke ya. Kemudian di gambar yang kedua, 2, kemudian gambar yang ketiga. 4. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian perhatikan tayangan YouTube berikut ya. Aska terjatuh yang menyebabkan luka pada tangannya. Dengan menggunakan mikroskop, terlihat bakteri pada tangannya semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, Aska diberikan obat yang diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% tiap 3 jam. Jika pada awal observasi, jam 9 WIB terdapat sekitar 3.120 bakteri, dan langsung diberikan obat yang pertama, perkiraan jumlah bakteri setelah pemberian obat pada pukul 21 WIB adalah, penyelesaiannya teruskan diketahui yaitu jumlah awal bakteri adalah 3.125 sehingga A-nya atau suku pertamanya adalah 3.122 bakteri. Pengurangan bakteri adalah 20% dari 3 jam, berarti S sama dengan I kurang 20%, sama dengan 80%, dan 80 ini adalah 45 ya, kalau dibuatkan dengan pecahan. Dan yang ditanyakan adalah berapa jumlah bakteri pada pukul 21 atau U5. Kenapa U5 akan dijelaskan di sini. Misalkan U1 menyatakan banyak bakteri pada pukul 9 ya, 9 WIB, berarti kan satunya. Kemudian U2-nya menyatakan banyak bakteri pada pukul 12, hanya tiap 3 jam sekali ya, jadi 3 jam. U3 pada pukul 15, U4 pada pukul 18, sehingga U5-nya adalah pada pukul 21 WIB. Nah, karena jumlah bakteri berkurang 120%, maka jumlah bakteri 1 jam tertentu dapat ditentukan dengan menggunakan konsep barisan geometri. Terus barisan geometri kita adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1, berarti kan U5 sama dengan AR pangkat 4, karena kalian berbeda dengan 4. Sama dengan AR adalah 3.125 dikalikan dengan R-nya adalah 4/5 pangkat 4. 3.125 ini sama dengan 5 pangkat 5, jadi kita saja di sini 5 pangkat 5 ya, sudah dimudahkan. Kemudian 4/5 berarti kan 4 pangkat 4, 5 pangkat 4, jadi dikalikan ke dalam ya, 4/5 pangkat 4. Ingat aturan perkalian pada pemangkatan, jadi bisa dibuat 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 1. Ini sama dia dengan 5 pangkat 5 ya, jadi ingat ya, pertambahan dalam pangkat perkalian. 5 pangkat 4 dan 5 pangkat 4 yang menyebut dari pecahan tadi sama, jadi coret-coret. Yang dikali 5 kali 4 pangkat 4, 5 dikali 4 pangkat 4 adalah 256, sehingga hasil akhirnya 5 dikali 256 adalah 1280. Karena U5 absolut 5 adalah 1280, sehingga dapat disimpulkan pada pukul 21 WIB setelah bulan obat jumlah seluruh bakteri adalah 1280 bakteri. Tadi kalian sudah memperhatikan gambar, kemudian tadi sudah memperhatikan tayangan video ya, YouTube kayak desain geometri. Sekarang kalian perhatikan ada kertas ya, kemudian lipat. Jadi berapa? 2. Jadi tadi yang pertama, kemudian dilipat, yang kedua jadi 2. Kemudian dilipat lagi. Ini yang ketiga ya.
Berapa lipatan jadinya? 4. Kemudian dilipat sekali lagi. Yang keempat. Berapa lipatan jadinya? 8. Jadi seperti inilah barisan geometri. Ya. Oke, baik. Tadi kalian sudah memperhatikan ya apa yang sudah Bapak sajikan berupa gambar, kemudian dilanjutkan dengan video, kemudian demonstrasi Bapak langsung. Apa yang dapat kalian amati? Silakan, ada yang mencoba? Saya Pak, dari gambar atau video atau media demonstrasi yang baru saja Bapak jelaskan, yang dapat kita amati adalah pola bilangan. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita aplaus untuk teman kita. Apa kaitan gambar, video, atau media demonstrasi tersebut dengan konsep barisan geometri? Saya Pak, Ya, silakan. kaitannya dengan apa yang sudah Bapak paparkan tadi, dengan konsep barisan geometri adalah pola pada bilangan yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Oke, baik. Aplaus untuk Mansa. Ya. Yang selanjutnya, apakah Anda mengetahui ya penggunaan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak, Oke, silakan. yang saya ketahui dari penggunaan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari terdapat ada 3. Yang pertama, mengetahui perkembangan jumlah bakteri. Yang kedua, menghitung tali yang terpotong. Yang ketiga, mengukur panjang lintasan bola. Oke, baik. Terima kasih aplaus untuk teman. Oke, itu selanjutnya silakan membentuk kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2 ya, 3, 4, 5, 6. Jadi anggotanya kelompoknya ada 6. Silakan membentuk kelompok.
Kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Silakan perwakilan dari kelompok masing-masing satu orang ke depan untuk mengambil perlengkapan atau peralatan prakteknya. Silakan. Nah, silakan dibuka LKPD-nya ya. Oke, semuanya udah dapat alat praktik kemudian LKPD-nya ya. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak bagikan. Ada petunjuk pengerjaan LKPD, silakan perhatikan. Salah satu nanti perhatikan ya. Karena satu meja itu satu LKPD ya. Nah, di sini ada langkah-langkah. Yang pertama, tentunya setiap mengerjakan sesuatu selalu baca dengan cermat ya. Nah, kemudian yang kedua adalah nanti buat hipotesis ya. Kemudian yang ketiga, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan diskusi LKPD terkait dengan barisan geometri ya. Kemudian nanti silakan kalian ikuti langkah-langkah di dalam LKPD. Nah, di dalam LKPD itu sudah ada langkah-langkahnya, tinggal kalian ikuti saja. Kemudian nanti yang kelima itu adalah isi data hasil pengamatan pada, saya ulangi ya, isi data hasil pengamatan pada kolom tabel pengamatan. Kemudian yang keenam, tuliskan analisis dan kesimpulan berdasarkan data hasil pengamatan. Nah, kemudian yang ketujuh, berikan tanggapan pada kolom mengkomunikasikan sebagai hasil dalam diskusi kelompok. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tentang LKPD? Nah, kalau tidak ada, nah silakan kalian kerjakan sesuai dengan LKPD yang sudah kalian dapatkan. Ikuti petunjuknya. Silakan. Jadinya kalau yang kedua kan tidak ada. Berarti dia kalau yang kedua.
panjangnya dari 0 sampai 3. Kemudian dari sini ya. 9 mana iya mana yang 9 masih sama tadi 3 iya 3 berarti 27 itu panjang 27 mana panjang dari 0 dari 0 dia mau dari ya kemudian sampai ditandai pakai spidol ditandai spidol itu seterusnya dia yang ketiga dia berapa ya ketiga berarti 3 panjang yang ketiga yang pertama kedua yang ketiga yang keempat panjang sebanyak tersebut berapa kali ada 39 dia tempat ya apanya
Mana itu? Iya. Mana yang 9? Masih sama tadi 3. Iya.
3 berarti 27. Itu panjang 27. Mana panjang? Dari mau tadi mau tadi. Dia mau dari ya. Dia sampai kita naik pakai video. Kita naik video. Tuh. Itu seterusnya. Dia di ketiga. Dia apa ya? Ketiga. Berarti ada 3 panjang. Yang ketiga ya, pertama, kedua, yang ketiga, yang keempat. Banyak sebanyak berapa kali? Ada 39. Jadi tempat ya. Tampaknya.
Terkait dari percobaan yang kakak lihat teman, ada yang mau tanyakan nggak? Ya. Baik, terkait dengan SKPD yang tadi dikerjakan ada permasalahan nggak? Kita harus mengerjakannya dengan sesuai dengan perintah yang ada di dalam SKPD kan? Oke, jadi terkait dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan, apakah sudah kalian kerjakan semuanya? Ada permasalahan? Nah, jadi silakan nanti, kalaupun ada permasalahan nanti didiskusikan. Nanti kalau sudah selesai semuanya nanti kita akan presentasi ke depan. Jadi nanti silakan ditunjuk satu-satu ya. Mungkin kalian disebutkan ada 5, jadi anda satu lawan satu. Jadi mempermudah kalian. Jadi mendapat kerja. Jadi bagian A siapa, bagian B siapa, bagian C siapa ya. Jadi nanti kalian untuk bisa mempresentasikan dan mempertanggungjawabkannya di hadapan kawan-kawan yang lain. Terkait LKPD yang sudah Bapak sampaikan ke kalian, tolong nanti diisi dengan sebaik mungkin ya. Kemudian waktu kita tidak lama, silakan sesuai dengan waktu. Jadi nanti kalau sudah selesai semuanya, silakan nanti tunjuk kawan-kawan yang bagian A siapa, bagian B siapa, bagian C siapa, karena nanti masing-masing kelompok akan presentasi ke depan dan semua anggota kelompok wajib untuk mewakili kelompoknya masing-masing.
infonya udah siap? Sudah selesai semua ya? Nah, jadi terkait dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan, silakan kalian diskusikan, diisi, kemudian nanti ditunjuk ya siapa yang untuk mempresentasikan ke depan. Jadi kalaupun ada permasalahan silakan dikolaborasi, tanya jawab dengan kawan. Kalaupun tidak paham silakan tanya dengan Bapak. Bagaimana KPD-nya sudah terisi? Sudah, Pak. Jadi nanti silakan kalian tunjuk ya. Karena di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti karena di sini ada 6, jadi nanti silakan dibagi siapa yang membacakan hasil diskusinya yang bagian A, bagian B, dan bagian C ya. Jadi nanti kita akan presentasi ke depan. Oke, baik ya. Karena tadi sudah Bapak cek keliling, kalian sudah menyelesaikan semua LKPD ya. Nah, untuk tahap selanjutnya Bapak minta ya dari 6 kelompok ini ada beberapa kelompok untuk tampil membacakan hasil diskusi, hasil kolaborasi bersama temannya dalam satu kelompok terkait dengan barisan geometri yang sudah Bapak bagikan di dalam LKPD tadi. Nah, untuk presentasi pertama, siapa yang bersedia? Kami, Pak. Oke, silakan kelompok ini. Kelompok 1 ya, silakan untuk presentasi. Perkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Bunga Manata Melisa. Saya Kirina Sumi. Saya Amelia. Saya Anissa Mandari. Saya Yuli Rahidesi. Saya M. Rahman. Kami akan menyampaikan rumusan masalah pertama. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan barisan geometri? 2. Bagaimana menganalisis bentuk umum barisan geometri berdasarkan literasi matematika tersebut? 3. Bagaimana memprediksi nilai suku ke N barisan geometri berdasarkan literasi matematika tersebut? Untuk yang kedua, hipotesis. Berdasarkan literasi matematika yang dimodelkan dalam diagram banyak penderita baru COVID-19 yang ditularkan oleh setiap orang setelah N hari. Maka bentuk umum barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana R sebagai rasio atau perbandingan antara dua suku berturut-turut dalam suatu barisan geometri, serta A sebagai suku pertama. Dari diagram tersebut diperoleh R sama dengan 3, U1 sama dengan A sama dengan 3, dan U2 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 9. Tabel pengamatan. Tali 1 panjangnya 3, tali kedua panjangnya 9, tali ketiga panjangnya 27, tali keempat panjangnya 81, tali kelima panjangnya 243, tali keenam panjangnya 729, dan tali ketujuh adalah 2187. Suku pertama 3 dan rasio 3. Analisis 1. Bentuk umum persamaan barisan geometri UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Keterangan. UN sama dengan suku N. A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan 1, 2, 3, dan sebagainya. Analisis kedua. Diketahui U1 sama dengan A sama dengan 16 cm. U5 sama dengan 80 cm, U3 tanda tanya. Pembahasan. U5 sama dengan A dikali R pangkat 5 dikurang 1. U5 sama dengan 16 dikali R pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 16 dikali R pangkat 4. 81 sama dengan 16 dikali R pangkat 4. 81 dibagi 16 sama dengan R pangkat 4. R pangkat 4 sama dengan 81 per 16. R sama dengan akar 81 dibagi 16 sama dengan 3 per 2. Selanjutnya
Gunakan bentuk umum barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 dengan N sama dengan 3. U3 sama dengan A kali R pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 16 dikali 3 per 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 16 dikali 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 16 dikali 9 per 4 sama dengan 36 cm. Jadi, panjang tali pada potongan ketiga dari percobaan barisan geometri tersebut adalah 36 cm. Kesimpulan, barisan geometri adalah pola barisan yang memiliki penggali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan, di mana bentuk umum barisan geometri yakni UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Keterangan, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ayo kita lihat kelompok. Banyak kedepannya. Oke, selanjutnya Bapak minta satu lagi ya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Siapa yang bersedia kelompoknya? Oke, silakan kelompok 2. Oke, silakan memperkenalkan diri dulu dengan kawan-kawannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Benawi. Saya Stefan Stila. Saya Leni Angelina. Saya Angelina Yuni. Saya Reka Angelia. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan rumusan masalah yang kami dapatkan, poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Yang kedua, bagaimana menganalisis bentuk umum barisan geometri berdasarkan literasi matematika tersebut? Yang ketiga, bagaimana memprediksi nilai suku KN barisan geometri berdasarkan literasi matematika tersebut? Hipotesis berdasarkan literasi matematika yang dimodelkan dalam diagram banyak penderita baru COVID-19 yang ditularkan oleh setiap orang setelah N hari, maka bentuk umum barisan geometri tersebut adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1, di mana L sebagai rasio atau perbandingan antara dua suku tersebut dalam suatu barisan geometri, serta A sebagai suku pertama. Dari diagram tersebut diperoleh L sama dengan 3, U1 sama dengan A sama dengan 3, dan U2 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 3 kali 3 pangkat 1 sama dengan 9. Yang E mengumpulkan data. Ada pengamatan panjang tali plastik. Yang satu panjang tali 3. Yang kedua panjang tali 9. Yang tiga panjang tali 27. Yang keempat panjang tali 41. Yang kelima panjang tali 243. Yang keenam panjang tali 729. Yang ketujuh 2187. Berdasarkan analisis kelompok pertama, bentuk samaan barisan geometri UN sama dengan dalam kurung kurang 1. Keterangan, UN sama dengan suku ke N, A suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, untuk analisis yang kedua,
Diketahui U1 sama dengan A sama dengan 16 cm. U5 81 cm, sedangkan U3 yang ditanyakan. Untuk pembahasannya, U5 sama dengan A dikali R pangkat 1 sama dengan 16 R pangkat 5 min 1 sama dengan 6 pangkat 4. Itu sama dengan 16 R pangkat 4. 81 dibagi 16 sama dengan R pangkat 4. R pangkat 4 sama dengan 81 per 16. R sama dengan 4 akar 81 per 16 sama dengan 3 per 2. Selanjutnya, gunakan bentuk umum barisan geometri. UN sama dengan AR pangkat N min 1 dengan N sama dengan 3. U3 sama dengan A dikali R pangkat 3 min 1 sama dengan 16 dikali 3 per 2 pangkat 3 min 1 sama dengan 36 cm sama dengan 16 dikali 3 per 2 pangkat 2 sama dengan 16 dikali 9 per 4. Jadi panjang tali pada potongan ketiga dari percobaan barisan geometri tersebut adalah 36. Untuk kesimpulannya, barisan geometri adalah pola barisan yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan, di mana bentuk umum barisan geometri yaitu UN sama dengan AR N pangkat AN dikurang 1. Keterangan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Silakan kembali. Baik, kita sudah melaksanakan presentasi ya. Dari kelompoknya Bapak banyak mengucapkan terima kasih. Kalian sudah berani menampilkan ya kemampuan kalian masing-masing kelompok, walaupun tidak semuanya, tapi Bapak minta ada 2 kelompok yang tampil, sehingga dari paparan masing-masing kelompok yang diwakili oleh kelompok 1 dan 6 tadi itu sudah menggambarkan kalian itu sudah memahami terkait dengan barisan geometri. Baik, jadi perlu Bapak ingatkan kembali bahwa dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, kalian dapatkan bahwa panjang tali rafia yang pertama itu adalah 3. Kemudian selanjutnya digambar dalam LKPD itu 3 ini kita ibaratkan sebagai U1 atau sebagai A ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian ukur jadi 3 ya. Kemudian berarti pengalinya 3, maka suku keduanya menjadi 9. Dan seterusnya. Berarti nanti 9 kalikan 3. Berarti menjadi 27. Dari barisan 3, 9, 27. Nah, di sini kita bisa mendapati yang namanya rasio. Jadi kalian harus tahu apa itu rasio. Jadi rasio itu adalah pembagi ya antara suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. Yang hasilnya nanti selalu sama. Jadi rasionya perhatikan, berarti di sini adalah U2 dibagi U1. Yang U1-nya, kemudian U2-nya, U3-nya dengan UN ya. Berarti di sini kalau kita perhatikan U2-nya adalah 9, kemudian U1-nya 3, maka hasilnya adalah 3. Kita cek juga yang selanjutnya, berarti rasionya juga sama, berarti 27 atau U3 dibagi U2, maka 27 dibagi 9, maka hasilnya juga 3, hasilnya sama. Jadi terkait dengan barisan geometri ya, selain seperti yang udah kalian jawab tadi, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya sangat banyak. Mungkin kita secara tidak sadar sudah melakukan yang namanya kegiatan yang ada kaitannya dengan
barisan geometri. Oke, itu selanjutnya silakan nanti dari kalian Bapak minta ya ada beberapa orang untuk bisa menyimpulkan dari rangkaian kegiatan kita dari awal sampai akhir ya, sebelum nanti kita melaksanakan yang namanya post test. Jadi Bapak minta ada beberapa orang siswa untuk bisa menyimpulkan ya. Ada yang siap atau bersedia untuk membacakan atau menyimpulkan rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada materi barisan geometri. Oke, silakan yang pertamanya. Kesimpulannya, rumus suku ke N dan B barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Oke, baik, kita hapus dulu ya. Oke. Coba satu lagi ya, dua lagi. Coba satu lagi siap. Oke, silakan yang ini. Kesimpulannya adalah hasil bagi dua suku yang berurutan dinamakan dengan rasio. Oke, baik. Terima kasih, kita hapus dulu. Masih ada lagi yang bersedia untuk membuat kesimpulan? Oke, silakan. Berdasarkan kesimpulan yang saya dapatkan dari materi kali ini, barisan geometri ini merupakan barisan bilangan dengan hasil bagi dua suku yang berurutan adalah sama. Oke, baik. Terima kasih. Kita close ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, jadi Bapak ingin melihat ya seberapa besar pemahaman kalian terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan tentang barisan geometri. Maka nanti kalian silakan ya mengerjakan soal seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Bapak akan melaksanakan yang namanya penilaian pengetahuan ya. Salah satu biasanya dalam memberikan soal terkait dengan apa yang sudah kalian pelajari tadi. Silakan dibagikan. Oke, jadi sebelum kalian mengerjakan, Bapak arahkan dulu ya. Jadi di situ ada soal, silakan nanti kalian tulis nama ya. Kemudian nanti jawabannya tulis di bagian belakang. Jadi Bapak beri waktu kurang lebih sekitar 10 menit ya. Jadi nanti silakan kalian tulis jawabannya, jangan lupa nama dan kelasnya ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kalian mengerjakan? Tidak. Oke, baik, silakan dikerjakan.
waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan di depan. Silakan. Silakan. Oke, terima kasih ya kalian sudah mengumpulkan post testnya. Nanti setelah ini nanti Bapak akan koreksi. Nah, untuk selanjutnya Bapak minta ya kepada kalian untuk merefleksi atau mengomentari terkait dengan kegiatan awal sampai akhir proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, ada yang mau mengomentari? Oke, silakan si Arida ya untuk memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Silakan. Baik, di dalam pembelajaran tidak ada kesulitan dalam materi barisan geometri. Ada proses pembelajaran diskusi, kelompok, serta praktik langsung. Oke, baik, terima kasih. Kita close dulu. Satu lagi Bapak minta ya, perwakilan dari kalian untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dari pagi tadi ya, terkait dengan barisan geometri. Silakan, ada yang mau coba lagi? Oke, silakan. Refleksi pembelajaran dari saya adalah pembelajaran sangat menyenangkan karena sesuai dengan gaya belajar kami masing-masing. Yang kedua, untuk materi selanjutnya semoga dapat seperti ini lagi, kondisi pembelajarannya asik dan menyenangkan. Baik, terima kasih. Kita close. Oke, baik anak-anak, kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi kalian harus tetap semangat ya, walaupun dari awal tadi kalian ada yang memaparkan bahwa kalian itu bosan, kemudian ada yang bingung ya, sehingga tadi kita udah ada speaking ya, sehingga semangat. Jadi pesan Bapak sebelum Bapak mengakhiri, tetap semangat ya, karena dengan semangat itulah apapun yang akan kita lakukan itu berasa, artinya berarti ya, dengan adanya semangat. Jika kita melakukan sesuatu dengan tidak semangat, maka sesuatu itu tidak akan berarti bagi kita. Oke, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Saya Pak. Oke, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, hormat.